Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, tentunya di kelas sejarah peminatan. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah peminatan lagi dengan meneruskan materi yang kemarin sudah saya jelaskan sama kalian. Oke, jadi kita hari ini meneruskan tentang historiografi, ya, tentang historiografi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penelitian sejarah, dan di akhir dari tahapan-tahapan penelitian sejarah itu kita kenal dengan yang namanya historiografi. Jadi kali ini kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang historiografi, ya. Lanjut. Apa sih historiografi itu? Jadi di situ bisa kalian lihat dan kalian baca bahwasanya historiografi adalah upaya menangkap dan memahami jejak-jejak masa silam dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, jadi di sini dia mengatakan bahwasanya historiografi itu adalah usaha dalam mempelajari kehidupan yang telah lalu dan ditulis kembali dalam bentuk karangan, buku, film, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, historiografi Indonesia itu ada tiga macam. Yang pertama ada historiografi tradisional, yang kedua ada historiografi kolonial, dan yang ketiga ada historiografi modern. Ya, jadi ada tiga. Dan sekarang kita lanjut ke historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Jadi historiografi tradisional ini isinya biasanya tentang kerajaan-kerajaan, terus silsilah raja, apa saja yang dilakukan oleh raja pada masa kepemimpinannya, dan apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh raja tersebut. Ciri-cirinya, ya, ciri-ciri dari historiografi tradisional ini pada masa Hindu-Budanya. Yang pertama, karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India. Oh, jadi isi yang pertama merupakan hasil dari terjemahan dari naskah-naskah dari India, ya. Oke, misal naskahnya naskah tentang Ramayana gitu. Ramayana dalam bahasa India dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang Indonesia pakai saat itu. Yang kedua, bersifat religiomagis. Bersifat religiomagis itu artinya bersifat keagamaan. Sifatnya sikap keagamaan. Yang ketiga, bersifat istana sentris. Berarti dia menceritakan tentang apa yang ada dalam istana. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha adalah kitab Mahabharata, Ramayana, kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, Arya Tambahan, dan lain sebagainya, ya. Itu contoh-contoh dari historiografi pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam. Yang pertama, masih mengandung unsur mitos. Yang kedua, sudah mengenal unsur kronologi. Yang ketiga, bersifat etnosentris. Contohnya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giati. Itu adalah contoh-contoh historiografi yang ada pada masa Islam. Ada gambar di bawah, bisa kalian lihat. Ada yang dari susunan kayu, ya, itu ya, kayu. Terus ada yang sudah berupa seperti buku yang umumnya kita bisa lihat pada saat ini. Lanjut. Ini contoh historiografi tradisional pada masa Islam, ya, ini ya. Ini contoh yang ada pada masa Islam. Lanjut, historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang ditulis pada masa kolonial. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda. Jadi perlu kita garis bawahi, Hindia Belanda itu menunjukkan bahwasanya merupakan wilayah Indonesia saat ini, ya. Karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau orang Eropa, tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Jadi maksudnya di sini adalah mereka menulis untuk kepentingannya sendiri.
untuk kepentingan orang-orang Belanda itu sendiri ya, itu maksudnya. Ciri-ciri historiografi kolonial. Netherlands sentrisme atau Eropa sentrisme, lebih ke Eropanya atau lebih ke Belandanya atau lebih ke pemerintahan Belanda di Indonesia. Bersifat mitologis, bersifat subjektif, mengabaikan sumber lokal. Artinya sumber-sumber lokal diabaikan karena mereka menulis untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh. Lanjut, berisi tentang orang-orang besar. Berisi tentang orang-orang besar itu artinya dia menulis tentang orang-orang yang berpengaruh ya. Bersifat diskriminatif. Oke, selalu meninggikan golongannya dan merendahkan golongan-golongan kaum pribumi, itu maksudnya. Lanjut, contoh historiografi kolonial itu bisa kalian lihat, ada History of Java ditulis oleh Thomas Stamford Raffles. Ini gubernur Hindia Belanda yang ada di daerah Bengkulu kalau tidak salah ya, benar kalau tidak salah. Backnop Lederboek der Geschiedenis yang ditulis oleh A.J. H. Mann dan F.W. Stevel. Terakhir ada Max Havelaar yang nulis Duisdeker ya. Lanjut, historiografi nasional atau historiografi modern. Historiografi nasional atau modern adalah penulisan sejarah yang mengungkapkan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam sejarah aktivitasnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan sudut pandang bangsa Indonesia. Ya, berarti kalau nasionalnya lebih ke Indonesia loh. Namanya aja nasional gitu kan. Jadi penulisan sejarah yang bersifat nasional. Ciri-ciri dari historiografi nasional atau modern. Yang pertama, bersifat indosentrisme. Artinya, penulisan diinterpretasikan sebagai sejarah nasional dan ditulis dari sudut kepentingan rakyat. Jadi mereka ini menulis untuk kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri ya, mencari kebenaran untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bersifat metodologis. Sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Berarti mereka sejarawan yang berniat untuk menulis sejarah itu harus menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kemarin ada beberapa tahapan atau metode dalam penulisan sejarah. Yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua ada pemilihan sumber, pencarian sumber, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada interpretasi, dan yang kelima penulisan atau historiografi. Yang ketiga bersifat kritis historis. Artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Mereka melakukan pendekatan dari segala sisi. Kalau kita ketemu tulisan uji kompetensi, itu artinya materi kita sudah selesai sampai di situ. Di situ ada 4 soal, kerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Sejarah peminatan. Kerjakan seserius mungkin. Harapan saya kalian bisa mengerjakan dengan serius dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.